Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Syala Driani dengan NIM C140 12 11 049. Di sini saya akan mereview beberapa materi praktikum dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-13. Check it out. Nah, materi praktikum dari minggu kedua, karena minggu pertama kita itu cuma perkenalan, dan kita lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua itu kita membahas tentang ciri sekunder dan ciri primer pada organisme akuatik. Nah, apa sih itu ciri sekunder dari organisme akuatik? Nah, ciri sekunder dari organisme akuatik adalah ciri yang bisa dilihat dari tampak luar atau yang tidak dapat berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Nah, sedangkan dengan ciri seksual yang primer itu adalah organ dimana yang berhubungan langsung dengan sistem reproduksi. Nah, pada organisme akuatik itu terbagi ada jantan dan ada betina. Nah, masing-masing dari jantan dan betina ini, yang jantan itu memiliki sperma dan yang betina itu dia memiliki ovum. Nah, sementara itu di organisme akuatik itu ada ikan, ada krustasea, terus juga ada moluska. Masing-masing itu mempunyai ciri seksual sekunder dan ciri seksual primer yang berbeda. Nah, hemaprodit itu apa sih? Hemaprodit adalah suatu individu yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Nah, misalnya dalam satu individu, itu dia ada dua nih jenis kelaminnya, jantan dan betina. Nah, terus hemaprodit ini menurut Sari 2016, hemaprodit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hemaprodit sinkroni. Maksudnya apa sih? Nah, hemaprodit sinkroni ini maksudnya dia tuh punya dua jenis kelamin dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang kedua itu ada hemaprodit protogini. Hemaprodit protogini itu adanya perubahan jenis kelamin dari betina menuju ke jantan. Nah, yang ketiga ini ada hemaprodit protandri. Nah, hemaprodit protandri ini merupakan kebalikan dari hemaprodit protogini, di mana si individu ini yang awalnya jantan, nanti ketika dewasa dia akan berubah menjadi jenis kelamin betina. Nah, itu merupakan jenis dari 3 hemaprodit yang dimiliki oleh organisme akuatik. Nah, masing-masing jenis organisme akuatik tersebut itu memiliki fase yang berbeda-beda dalam perubahan jenis kelamin. Misalnya, ada yang dari jenis kelamin udah dari benih, dia tidak akan berubah kembali seperti yang disebutkan tadi. Bisa jadi di fase dia larva atau di fase dia benih, dia akan berubah jenis kelamin seperti yang sudah disebutkan pada 3 hemaprodit yang dimiliki oleh organisme akuatik. Selanjutnya yaitu pekan ketiga. Pekan ketiga itu kita membedah ikan, salah satunya yaitu bedah ikan lele. Nah, pembedahan ikan lele ini bisa dilihat terdapat yang putih-putih tersebut. Nah, menurut Iswanto et al. 2016 ini, warna putih tersebut itu merupakan gonad, sepasang gonad yang berada di dalam induk lele tersebut. Minggu selanjutnya yaitu ada perkembangan gonad. Nah, perkembangan gonad ini merupakan proses pematangan dari hormon steroid seksual yang dimiliki oleh ikan. Nah, itu menurut ADBY 2013. Nah, di salah satu gambar ini itu terdapat tingkatan TKG. Yang pertama itu ada TKG 1, itu dia masih berbentuk benang-benang dan masih berwarna putih. TKG 2 dia mulai membentuk kemerahan dan agak membesar. TKG 3 dia mulai membentuk berwarna kuning dan membesar, dan dimulai TKG keempat itu dia mulai membentuk secara sempurna dan berwarna sangat kuning. Selanjutnya yaitu pada bab kelima. Di sini kita akan membahas tentang fekunditas dan diameter telur. Apa sih itu fekunditas dan diameter telur? Yuk simak berikut ini.
fekunditas merupakan jumlah telur dalam ovari yang sebelum telur tersebut itu dikeluarkan pada saat pemijahan. Nah, sedangkan diameter telur itu adalah garis tengah ukuran yang dapat diukur menggunakan mikrometer dengan lebar atau dengan panjang dari si diameter telur tersebut. Menurut Sumindar dan Kusini 2019. Nah, perhitungan fekunditas itu terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama itu ada metode jumlah. Metode jumlah ini adalah menghitung telur secara satu persatu secara manual. Nah, yang kedua itu ada metode gravimetri. Metode gravimetri ini adalah mengambil keseluruhan telur yang dihasilkan oleh sang betina, kemudian sebagian telurnya dipisahkan untuk ditimbang beratnya. Yang ketiga itu ada metode volumetrik. Metode volumetrik ini adalah menghitung volume keseluruhan telur yang dihasilkan oleh sang betina. Dan metode yang keempat itu adalah metode Van Baer. Nah, metode Van Baer ini yaitu menghitung jumlah dari rata-rata si telur yang dihasilkan oleh sang betina tersebut. Nah, biasanya metode gravimetri ini adalah metode yang paling banyak digunakan saat perhitungan fekunditas telur. Tentang GSI dan HSI. GSI itu apa sih? GSI itu kayak tingkat perkembangan gonad itu yang dihasilkan oleh suatu organisme akuatik. Nah, sedangkan kalau HSI itu merupakan suatu bobot yang akan dihitung presentasinya dari hati. Berikut merupakan rumus untuk menghitung persentase GSI, yaitu berat gonad dibagi dengan bobot tubuh dikali 100%. Nah, sama seperti HSI perhitungannya menurut Muharram et al. 2020. Ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari GSI dan HSI. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap proses reproduksi dari organisme akuatik tersebut. Nah, yang kedua itu ada faktor nutrisi pakan. Nutrisi pakan ini juga berpengaruh terhadap asupan yang akan dikonsumsi dalam membantu proses reproduksi dari organisme tersebut. Nah, yang ketiga itu ada status individu. Nah, status individu ini sangat penting nih, karena dari kesiapan organisme tersebut untuk memproduksi suatu telur itu sangat berpengaruh. Nah, pada kepekan 8 ini kita akan membahas tentang induksi hormonal. Induksi hormonal adalah suatu penambahan suatu cairan ke dalam induk untuk membantu proses dalam mempercepat ovum atau sel telur. Nah, di dalam induksi hormonal ini kita itu membutuhkan bantuan berupa hormon dari luar. Nah, hormon-hormon tersebut diantaranya ada FSH dan LH. Dua hormon ini yang paling banyak digunakan dalam induksi hormon. Nah, dalam metode induksi hormon ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada metode oral. Metode oral tuh metode apa sih? Metode oral adalah suatu metode penambahan suatu cairan kepada pakan. Misalnya nih, pakan itu dilapisi oleh cairan, sehingga nanti ketika dimakan oleh ikan, dia akan membantu proses dalam mempercepat pematangan gonad. Nah, yang kedua itu ada penyuntikan. Penyuntikan sendiri itu adalah menambahkan suatu cairan dengan dosis tertentu dan disuntikan pada bagian misalnya seperti otot, terus juga pada kulit, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada perendaman. Nah, teknik perendaman ini biasanya cairan yang akan digunakan itu ditetesi, kemudian dicampur kepada air, kemudian benih atau larva itu direndam menggunakan cairan yang telah ditambahkan tadi. Nah, pada pekan ke-9 ini kita akan membahas tentang rekayasa kelamin atau seks reversal. Nah, seks reversal adalah suatu membalikan jenis kelamin menjadi satu jenis kelamin saja. Nah, misalkan yang tadinya kita membutuhkan hanya jantan saja agar tidak punah, maka yang betina akan kita ubah menjadi jantan. Nah, dalam seks reversal ini ada 3, yaitu ada androgenesis dan poliploidisasi. Nah, tujuan dari seks reversal ini yaitu pertumbuhan ikan yang lebih cepat, terus juga mencegah pemijahan liar, dan terdapat
tujuan yang bisa mengoptimalkan di lingkungan tersebut. Nah, dalam seks reversal ini dia tuh menggunakan beberapa hormon tambahan. Nah, hormon-hormon tersebut itu ada estradiol, terus ada estrogen, dan ada etil estradiol. Nah, dalam seks reversal ini itu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, menurut Shaw et al. 2014, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seks reversal itu diantaranya ada usia, lingkungan, terus jenis spesies ikan yang digunakan. Nah, pada minggu ke-10 ini kita akan membahas tentang biosay. Nah, apa sih itu biosay? Biosay adalah suatu metode yang umum digunakan dalam lingkungan akuatik untuk mengubah sesuatu yang tadinya berbahaya menjadi tidak berbahaya, menurut Damayanti dan Abdul Ghani 2013. Nah, metode dari biosay ini adalah mengurangi kandungan berbahaya yang terdapat pada suatu bahan yang akan digunakan pada organisme akuatik tersebut. Nah, prinsip biosay ini yaitu adalah mengurangi residu antibiotik yang akan menghambat suatu organisme atau pertumbuhan dalam media yang akan digunakan tersebut, menurut Khairunisa et al. 2019. Nah, dalam biosay ini kita itu menggunakan metode ELISA. Nah, metode ELISA ini suatu pengujian bahan yang dilakukan menggunakan bantuan berupa alat. Nah, terdapat 4 jenis metode dalam biosay. Nah, yang pertama itu ada metode direct. Terus yang kedua itu ada metode indirect, yang ketiga itu ada metode sandwich, dan yang keempat itu ada metode kompetitif. Menurut AAN et al. 2016, metode biosay memiliki beberapa kekurangan, yaitu diantaranya terdapat deteksi residu yang dihasilkan oleh praktik dalam biosay tersebut. Oleh karena itu, makanya harus terdapat penggunaan bahan-bahan yang tepat serta penggunaan dosis yang digunakan dalam penggunaan teknik biosay ini. Nah, pada minggu ke-11 ini kita akan membahas tentang preservasi gonad. Preservasi gonad atau biasa yang dikenal sebagai pengawetan gonad merupakan salah satu metode untuk mempertahankan struktur maupun fungsi dari gonad itu sendiri. Nah, preservasi gonad itu memiliki bantuan berupa pengencer extender untuk tetap mempertahankan struktur sel yang ada di dalamnya. Nah, di dalam penggunaan bahan extender ini ada beberapa larutan yang menjadi syarat untuk dijadikannya larutan extender. Nah, yang pertama itu dia tidak beracun, terus juga bersifat isotonik, terus juga mampu tahan dalam suhu rendah, terus juga dapat menyediakan nutrisi bagi sperma yang akan diperlukan. Nah, menurut Barata et al. 2019, ada salah satu bahan yang digunakan dalam preservasi gonad ini. Nah, salah satunya itu ada alkohol 10%. Nah, selain itu ada bahan-bahan alami nih, misalnya kayak ada air susu, air kelapa, madu, dan yang lain-lain. Nah, dari praktikum ke-12 dan ke-13 itu merupakan ada presentasi kelompok di mana masing-masing kelompok tersebut itu memilih komoditas yang akan didomestifikasi. Nah, mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.